Nama saya Aisyah, dan saya berasal dari benua Changsuan. Benua Changsuan kami dijarah oleh kota Feihu. Selain menjarah sumber daya kami, mereka juga menangkap puluhan ribu orang sebagai budak. Aku berhasil melarikan diri dari penjara itu dengan susah payah. Aku harap kau bisa menyelamatkanku. Selama kau menyelamatkanku, ayahku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Aisyah memohon pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak menyangka bahwa Aisyah sebenarnya adalah seorang putri. Jangan bicara omong kosong. Benua Changsuan memiliki penghalang alami dan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Benua ini tidak pernah diserbu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kota Feihu menjarah benua Changsuanmu? Bai Yi berbicara. Ayah mertua, apakah kamu tahu benua Changsuan ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Benua Changsuan ini adalah tempat terkaya dan paling kaya sumber daya di antara umat manusia. Banyak master manusia berkumpul di benua Changsuan itu. Jangankan kota Feihu, Raja 10.000 binatang mengumpulkan kekuatan beberapa kota binatang untuk menyerang benua Changsuan, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan tangan kosong. Bai Yi mengikuti Chen Ping dan berkata, Chen Ping merasa bahwa apa yang dikatakan Bai Yi benar, jadi dia menatap Aisyah dengan bingung, ingin melihat bagaimana wanita itu akan menjelaskannya. Jika hanya kota Feihu, mustahil baginya untuk menyerang benua Changsuan kita. Namun, kota Feihu dibantu oleh beberapa orang misterius. Orang-orang ini sangat kuat, baik penghalang alam maupun formasinya hancur, sehingga kota Feihu mampu menyerang benua Changsuan kita. Aisyah menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping segera mengerti bahwa orang-orang misterius ini pasti dari kuil. Kota Feihu pasti telah menjadi anjing kuil, jadi ia menerima bantuan kuil dan menyerbu benua Changsuan. Baiklah, jangan bicarakan itu dulu. Sebaiknya kita cari cara untuk pergi dari sini dulu. Chen Ping tahu bahwa meskipun tempat ini tersembunyi, tempat ini tidak aman dan dia dapat ditemukan kapan saja. Jadi dia mengenakan kembali helmnya, dan kemudian 4 pria mengawal Aisyah keluar dari tempat persembunyian. Karena mereka mengenakan baju besi prajurit, tidak seorang pun menduga bahwa mereka sedang menahan Aisyah. Tetapi ketika Chen Ping dan anak buahnya mengawal Aisyah menuju gerbang kota, sekelompok tentara tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Salah satu kapten berkata, "Aku tidak menyangka kau akan menangkapku. Serahkan dia padaku dan kau bisa pergi beristirahat." "Kapten, kami telah menangkap orang itu, mengapa kami harus menyerahkannya kepadamu?" kata Chen Ping. "Berani sekali kau. Aku kapterinya. Berani membantahku. Kau mau mati." Kapten tim tempur itu sangat marah dan hendak menendang Chen Ping. Desir. Tetapi saat kapten tim tempur melangkah maju, dia melihat kilatan cahaya dingin. Chen Ping mengambil tindakan, dan dengan ayunan pedang pembunuh naga, kepala kapten pasukan tempur itu melayang tinggi ke udara. Melihat Chen Ping mengambil tindakan, Feng Xian, Bai Yi dan Aisyah juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tim prajurit ini harus dibunuh secepat mungkin untuk mencegah mereka membunyikan alarm. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka bertindak, seorang prajurit masih membunyikan alarm melengking ketika dia sedang sekarat. Tiba-tiba, sejumlah besar prajurit di kota bergegas menuju Chen Ping dan anak buahnya dari segala arah. "Apa yang harus kita lakukan?" Aisyah bertanya dengan gugup. "Ikuti aku." Melihat ini,
Chen Ping memimpin semua orang menuju kediaman Guru Huo. Sekarang ada tentara di mana-mana, jadi satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah pergi ke rumah besar itu dan mencoba susunan teleportasi. Jika kita bisa diteleportasi ke kota kecil itu, kita bisa menemukan cara untuk pergi. Setelah memasuki rumah besar itu, tidak ada penjaga di dalam, dan rumah itu kosong. Hanya di halaman tengah, terdapat formasi melingkar, yang jelas merupakan formasi teleportasi. Chen Ping dan anak buahnya melepas baju besi mereka. Karena mereka sudah terekspos, tidak ada gunanya lagi mengenakan baju besi berat. Kakak, bisakah kamu membuat susunan teleportasi ini? Sang Dewa Gila bertanya. Lagi pula, cara membuka setiap susunan teleportasi berbeda-beda. Meskipun Chen Ping memahami seni formasi susunan, dia mungkin tidak dapat membuka susunan teleportasi milik orang lain. Jangan remehkan menantuku. Dia tahu segalanya. Balyi berkata pada Feng Xian. Cepat masuk ke formasi, aku akan mengaktifkan formasi teleportasi. Hal ini seperti permainan anak-anak di mataku. Chen Ping mengatakan ini tanpa membual. Semua orang memasuki susunan teleportasi, dan saat ujung jari Chen Ping melewati udara, susunan itu benar-benar aktif. Disertai cahaya putih, sosok semua orang menghilang seketika. Tak lama kemudian, ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka mendapati bahwa mereka telah tiba di halaman yang berbeda. Dinding halaman ini seluruhnya dibangun dengan batu-batu merah besar dan tingginya 100 meter. Lingkungan sekitarnya sunyi senyap, bahkan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tetapi sebelum Chen Ping dan yang lainnya bisa bereaksi, dinding merah di sekitarnya mulai bergerak perlahan. Lalu satu demi satu prajurit muncul dari balik tembok tinggi. Guru Huo juga berjalan mendekat dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Beraninya kau menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki istana tanpa izin. Apa kau tidak takut mati? Setelah Guru Huo selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening, ras manusia. Matanya beralih ke Alsa. Tuan, orang-orang ini mungkin buronan yang secara tidak sengaja memicu formasi teleportasi dan lari ke sini. Seorang kapten tempur melangkah maju dan berbicara kepada Guru Huo. Tuan Huo menatapnya dengan muram, lalu mendengus dingin, sungguh sia-sia apa pekerjaanmu. Kau benar-benar membiarkan buronan itu lari kepadaku. Tangkap mereka dan kirim mereka kembali langsung. Guru Huo berkata dengan ringan. Ledakan, para prajurit di sekitar mereka bergerak seketika, dan aura yang dilepaskan dari tubuh mereka menekan Chen Ping dan yang lainnya. Prajuritnya banyak sekali, semuanya elit, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih tinggi dibanding prajurit di kota lain. Hal itu dapat dirasakan dari aura yang terpancar dari para prajurit tersebut. Sial, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Ketika Sang Dewa Gila melihat ini, aura dalam tubuhnya meledak seketika, dan dia berencana untuk memulai pembunuhan massal. Bai Yi dan Aisyah juga siap bertempur. Wajah Niu Ben penuh kegugupan saat dia bersembunyi di belakang Chen Ping. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak kecil. Jangan khawatir tentang hal itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan riak menyebar ke seluruh ruang. Tak lama kemudian, semua prajurit di ruangan ini berhenti bergerak. Seolah-olah seluruh waktu berhenti pada saat ini. Ketika Guru Huo melihat ini, matanya terbelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan.
Ratusan prajurit melayang di udara dalam posisi aneh pada saat ini, dan ketika dia berbalik dan ingin berlari, dia menemukan riak itu lewat. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak dan seluruh ruang pun sunyi. Sekalipun dia sudah mengerahkan segenap tenaganya dan mengeluarkan kekuatan abadi yang paling dahsyat dalam tubuhnya, dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Chen Ping pucat, dan ada cahaya redup di telapak tangannya. Sihir waktu. Mata Feng Xian membelalak, "Kakak, kamu benar-benar bisa mengendalikan sihir waktu, hebat sekali." Namun Chen Ping mengabalkannya dan berkata, "Bersiaplah, ayo kembal." Manipulasi sihir waktu oleh Chen Ping akan menghabiskan sejumlah besar esensi waktu, jadi Chen Ping tidak bisa bertahan lama. Sekarang Chen Ping harus membawa mereka kembali. Akan sangat sulit untuk keluar dari sini. Lagi pula, pasti ada sejumlah besar orang dari 8 istana di kota kecil ini. Dengan kilatan cahaya putih, Chen Ping dan yang lainnya menghilang seketika, dan mereka kembali melalui susunan teleportasi. Saat Chen Ping menghilang, seluruh ruang tiba-tiba berguncang, dan semua orang jatuh ke tanah. Tubuh Guru Huo juga bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Orang ini ternyata punya ilmu sihir waktu, kita harus tangkap dan kejar dia. Setelah Guru Huo selesai berbicara, dia memimpin anak buahnya ke dalam susunan teleportasi. Karena susunan teleportasi terlalu kecil, hanya beberapa orang yang dapat diteleportasi dalam satu waktu. Tidak realistis untuk memindahkan semua prajurit ini. Tuan Huo hanya membawa beberapa prajurit bersamanya, lalu mengejar Chen Ping dan yang lainnya melalui susunan teleportasi.